Hello Vipers, selamat datang kembali di channel Vibe Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang duda jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul The East, yang dirilis pada tahun 2020. Tentara muda bernama Johan Leonard Maria de Vries akan melakukan beberapa patrolinya di wilayah Semarang untuk mengamankan dari serangan gerilyawan pejuang Indonesia yang mereka sebut pemberontak. Di tengah kegiatan patrolinya, Johan sempat menanyai beberapa penduduk dengan bahasa Indonesia mengenai tempat persembunyian para gerilyawan. Namun, beberapa penduduk yang berusaha membocorkan lokasi gerilyawan, keesokan harinya akan ditemukan tewas. Johan sendiri akan mulai penasaran dengan Westerling yang terkesan lone wolf dan membuat dirinya selalu berusaha mendekati Westerling. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, The East. Film berlatar di sebuah dermaga, di mana sebuah kapal sedang mengangkut puluhan tentara Belanda yang baru pulang berperang. Mereka tidak disambut bahagia oleh masyarakat sekitar, bahkan mereka membawa spanduk. Kembali ke scene sebelum terjadinya penghinaan terhadap para tentara Belanda ini. Johan Leonard Maria de Vries tiba di sebuah pelabuhan dan berkenalan dengan seorang pasukan yang berasal dari Haarlem. T-brigade, 4e regiment Driebergen. Ga naar Semarang, televisie. Mijn naam is Major Penders en de opoffering is groot. Dalam sambutannya, Penders memaparkan berkat perjuangan dan bantuan sekutu Amerika, mereka berhasil mengusir Nazi Jepang. Van de vreselijke jaren onder de Jappen. Dan merendahkan Presiden pertama RI yang mengatakan, disinyalir kedatangan mereka adalah untuk membawa kedamaian di Hindia, sebutan Indonesia kala itu. Para tentara muda ini pun melanjutkan perjalanan ke Semarang. Selama perjalanan, nampak raut kemarahan masyarakat sekitar terhadap kedatangan mereka ke Hindia. Sesampainya di Semarang, mereka disambut oleh saudara Joni yang sudah tinggal di Semarang selama 10 minggu. Nancy menjelaskan ada 3 hal penting yang harus mereka lakukan di sana. Dan mengatakan salah satu paling penting yaitu jangan percaya terhadap orang pribumi. Karena sesungguhnya yang mereka inginkan koloni Belanda pergi meninggalkan negaranya. Tiba di camp, Johan sempat berseteru dengan tentara lainnya. Tak lama kemudian Kolonel Mulder pun datang. Ia memaparkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pasukan di camp. Salah satu peraturan penting yang harus mereka patuhi yaitu patroli wajib yang harus dilakukan para pasukan agar para penduduk sekitar merasa aman terlindungi untuk membangun negara bersama. Onze Vader, die in de hemelen zijt, en vergeef ons onze schulden. En daarom staan wij hier vandaag voor u, want in u is het koninkrijk in de eeuwigheid. Amen. Neem jij het even over? Namun pada kenyataannya, sudah 3 bulan lamanya, seorang tentara yang berada di pos penjagaan mengatakan, belum pernah ia melihat satupun pemberontak yang menyerang di tengah malam, dari balik semak-semak, dan kabur dengan secepat kilat. Keesokan harinya, beberapa tentara mendapat tugas untuk berpatroli ke pemukiman penduduk. Apakah Tuan melihat ada orang-orang yang... Serta meyakinkan kepada warga setempat bahwa pasukan ini datang untuk melindungi mereka. Vent, je weet niet eens welke eeuw we leven. Kemudian setibanya di sana dan menanyakan keberadaan para pemberontak kepada salah seorang warga, warga tersebut hanya mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat para pejuang dan mengatakan kalau mereka baik-baik saja. Kelapa, ambil cepat. Plaats rust. Terima kasih. Goed volk,
Helaas, ik lig een aantal nachten onder vuur van een compagnie stelen. Para tentara yang menjaga perkebunan tersebut menempati sebuah gedung peninggalan Jepang sebagai pos penjagaan. Spullen hoor. Risakers, Nambus. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari luar. Dan ternyata beberapa tentara menembak seekor monyet untuk mereka jadikan santapan malam. Pagi harinya, Johan terbangun mendengar suara gaduh berasal dari luar. Ternyata seorang anak kecil meminta bantuan karena desanya diserang. Mereka pun segera bergegas menuju desa anak tersebut. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut mendapati para warga yang telah dibunuh dengan sangat kejam. Mereka lalu berpatroli di desa itu hingga malam hari. Keesokan harinya, Johan dan beberapa tentara bule lainnya sedang bersantai dan menikmati jajanan di pasar. Namun tiba-tiba, dari kejauhan tampak seorang pria yang dihajar beberapa tentara Jepang. Dan meminta mereka untuk berhenti memukulnya. Bertepatan dengan itu, seorang tentara Belanda datang dan langsung memukul tentara Jepang. Sambil menodongkan pistolnya, kemudian meminta mereka untuk pergi. Saat perjalanan pulang, Johan bertanya kepada temannya. Tidak lain tidak bukan ia adalah Kapten Westerling yang merupakan seorang tentara berdarah Yunani dan Belanda namun dibesarkan di Turki. Si Turki dikenal tidak mematuhi siapapun dan tidak pernah takut kepada siapapun. Pada malam harinya, Johan dan teman-temannya jalan-jalan ke pasar untuk menonton pertunjukan seni. Setelahnya mereka dihantarkan ke tempat para wanita penghibur. Di sana Johan pun tertarik kepada seorang wanita bernama Gita dan berkencan dengannya. Keesokan harinya, Johan dan timnya kembali mendapat tugas untuk berpatroli selama 3 hari. Seperti biasa, mereka menanyakan keberadaan para pejuang kepada warga yang mereka temui. Mereka terus berpatroli melintasi indahnya pemandangan alam Indonesia kala itu. Hingga tibalah mereka di sebuah sungai. Dan saat akan menyeberangi sungai tersebut untuk kembali ke camp, tiba-tiba seorang tentara yang bernama Werner tertembak di perut. Mereka pun panik dan kembali ke seberang sungai sambil melakukan tembakan balasan. Karena seperti biasa, para pejuang Indonesia melakukan serangan dengan sembunyi-sembunyi dan kabur ke dalam hutan. Setelah mendapat serangan balasan, Werner yang tertembak segera dibawa ke sebuah pondok untuk diobati. Namun sayangnya peluru yang bersarang di perutnya membuat Werner terluka parah dan tewas saat itu juga. Mereka kemudian kembali ke camp dan melakukan upacara pemakaman Werner. Het was niet alleen een uitstekend militair, dat we weten dat Werner nu en God. Di sana tampak si Turki turut memantau dari kejauhan. Johan bersama kedua temannya pergi ke bar untuk menikmati segelas minuman. Matthias yang nampak frustasi karena berbagai tekanan, mengoceh hingga menimbulkan keributan antara tamu lainnya. Omdat u waarschijnlijk zijn naam. Dat is waarom. Oké, dankjewel Matthias. Is mijn koningin. Begitupun dengan Johan. Ia merasa tertekan selama berada di Hindia karena tuntutan tugas. Mereka harus menemukan pemberontak yang sulit ditemukan. Het wapen te zoeken in de rivier en het hele gebied uitkomen naar de Ditambah lagi, identitas Johan terungkap saat seorang teman dari kampung halaman yang sama mengatakan kalau Johan merupakan anak dari seorang pengkhianat negara yang bergabung dengan Nazi. Karena kesalahan ayahnya itulah yang membuat Johan ingin berbuat baik untuk menebus dosa ayahnya itu. je houdt bijvoorbeeld. Dat lijkt me niet. Kemudian terdengar kabar bahwa pembunuh Werner telah tertangkap. Pada saat itu mereka ingin sekali menghajarnya, namun sang komandan menghentikan mereka. Tidak lama kemudian si Turki datang dan sepertinya dia yang akan menginterogasi pelaku pembunuh Werner. Pada malam harinya, setelah bermain kartu dengan teman-temannya,
Johan dihampiri si Turki dan meminta Johan untuk membantunya menginterogasi pelaku pembunuh Weltner dengan menyiksanya dengan setrum listrik. Si Turki menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia, namun dia tetap bungkam. Indonesia merdeka! Pada keesokan harinya, saat sedang berjaga di pos, tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan mengatakan kalau dia membawa informasi penting. Keizer, fouilleer hem. Kemudian pria itu dibawa menghadap sang komandan untuk memberitahukan lokasi gerombolan para pejuang dari Semarang. Pria ini sendiri meminta bantuan kepada tentara Belanda untuk membebaskan putrinya yang ditangkap oleh para pejuang. Karena hal itu, Johan lalu menemui Kapten Westerling untuk meminta bantuan. Pria itu menyampaikan para pemberontak berjumlah 7-8 orang, lalu memintanya untuk menggambar jalan menuju kampungnya. Kemudian pria itu kembali, dan Johan sendiri diminta oleh Kapten Westerling untuk menemuinya malam nanti. Setelah itu Johan kembali bergabung dengan para tentara lainnya. Pada malam harinya dengan diam-diam, Johan pergi menemui Kapten Westerling. Di sana dia juga bertemu dengan Samuel, yang merupakan asisten kapten. Mereka segera menyiapkan perlengkapan untuk kemudian pergi menuju desa yang menjadi tempat persembunyian para pejuang. Kamu siap? Siap. Dengan cara sembunyi-sembunyi, Kapten Westerling menghabisi para pejuang yang sedang berjaga. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan menghabisi para pejuang yang ada di rumah itu. Keesokan harinya, si Turki memberi hadiah sebuah pistol kepada Johan. Vries, Cohen, opstaan. Johan diminta oleh komandannya untuk mengantar tahanan dan membebaskan tahanan yang merupakan pejuang kemerdekaan itu. Namun Johan tidak membiarkannya begitu saja. Saat sedang berlari, pejuang itu langsung ditembak. 3. Johan lalu pergi menemui Gita untuk memberikan hadiah berupa kain yang dihasilkan dari tentara Jepang. Ternyata saat pertemuan pertamanya dengan Gita, Johan telah menyukainya. Dia lalu mengajak Gita jalan-jalan dan mengantarkannya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Gita juga diberi sejumlah uang yang cukup untuk digunakan selama seminggu. Pada malam harinya, Johan diajak si Turki menghadiri pesta para pemimpin tentara Belanda dan orang-orang kaya yang berada di Indonesia. Di sana si Turki menemui para komandan tentara Belanda yang ternyata sering diminta untuk menumpas para pejuang langsung di bawah perintah atasan tertinggi. Keesokan harinya, Kapten Westerling yang telah mendapat kekuatan penuh langsung melatih divisi B untuk menjadi pasukan khusus. Siang pun berganti malam. Johan dipanggil oleh Kapten Westerling ke ruangannya. Dan ternyata dia mendapat kenaikan pangkat sebagai kopral. Ik ben trots op je. Gefeliciteerd, Corporaal de Vries. Johan juga mendapat perintah untuk menangkap seorang tentara Belanda yang menjual solar kepada para pejuang Indonesia. Setelah itu Johan kemudian pergi menemui Gita. Kenapa, Johan? Namun di sana, Johan mendapati seorang pria dan ternyata pria itu adalah tunangannya Gita. Tunangan saya. Johan lalu kembali dengan rasa amat sangat kecewa. Di camp, Johan dan beberapa tentara lainnya telah berkumpul. Tidak lama kemudian, si Turki datang dan memberitahukan kalau mereka mendapat surat perintah dari atasan untuk menjalankan sebuah misi di Celebes. Terroristische elementen. Singkat cerita, saat mereka sampai di Celebes dan mulai memasuki pemukiman warga, dengan kejam mereka membakar rumah warga dan menyeret mereka dengan paksa. Warga dikumpulkan di tengah lapangan, lalu kemudian Kapten Westerling datang sambil mengeluarkan catatan yang berisi daftar nama para pejuang yang mereka sebut pemberontak. Selamat pagi warga Litsoe yang baik.
Melalui serangkaian aksi teror, saya punya daftar 15 nama. Satu persatu nama mereka dipanggil dan langsung dieksekusi mati. Para pejuang yang tewas itu lalu dikubur. Di sini tampak Johan merasa seperti ada yang salah atas tindakan si Turki. Sepanjang perjalanan Johan tampak tidak begitu nyaman dan merasa tindakannya berlawanan dengan hati nuraninya. Saat menjelang malam, Johan menghadap Kapten Westerling dan menyampaikan kalau dia keberatan dan merasa tidak nyaman karena telah mengeksekusi warga tanpa ditanyai terlebih dahulu. Namun Kapten Westerling tidak peduli akan hal itu dan menganggap semua informasinya itu benar. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan misi dari desa ke desa. Mereka membakar rumah dan membantai warga, terutama warga laki-laki. Sepanjang misi, Johan seperti terpaksa melakukan perintah Kapten Westerling untuk membunuh warga. Hati nuraninya bertentangan dengan apa yang telah dia perbuat. Mereka kembali membantai warga dengan amat sangat kejam. Seperti biasa, si Turki mengeksekusi setiap pria yang terdaftar di catatannya. Lalu pada saat Westerling ingin menembak seorang pria, Johan yang sudah tidak tahan mencoba menghalau kapten untuk memeriksa kebenaran. Apakah pria itu pemberontak atau bukan? Namun Kapten Westerling tidak memberi tanggapan. Dan seorang tentara langsung memukul kepala Johan hingga dia pingsan. Lalu Johan disadarkan oleh tentara lainnya. Kapten Westerling yang kecewa dan marah terhadap Johan atas tindakannya tersebut, mengungkapkan identitas Johan sebenarnya yang tidak banyak orang lain tahu. Toen ik dit dossier voor het eerst las, dacht ik dat een van de hoogste NSB-kopstukken van ons land was. Die zoon verraadt zijn eigen kapitein nu. Op precies 8 kilometer afstand van hier. Kemudian si Turki memberi waktu 15 menit kepada Johan untuk lari ke kapal darurat. Dan Johan akan dikejar oleh 3 orang tentara untuk membunuhnya. Jika Johan berhasil lolos, maka dia akan aman. Johan hanya diberi sebilah pisau dan dibiarkan pergi. Johan berhasil sembunyi dari 3 pria yang mengejarnya. Dan mereka kehilangan jejak Johan. Dan memutuskan untuk kembali. Lalu Johan melihat salah seorang tentara sedang buang air kecil. Secara diam-diam, Johan dengan perlahan mendekatinya, lalu menyerangnya. Pertarungan pun berlangsung sengit di antara mereka berdua, hingga Johan berhasil menggorok leher tentara yang membuatnya tewas di tempat. Johan pun mengambil senapan milik tentara itu dan menghabisi seorang tentara yang berada di sungai. Hanya tersisa 1 tentara lagi yang ternyata merupakan temannya, Matthias. Johan menodongkan senapan ke kepala Matthias setelah menanyai keberadaan kapten. Johan pun memukul kepala Matthias hingga tak sadarkan diri. Kemudian dia bergegas menuju kapal yang berada di tepi pantai. Namun tiba-tiba Kapten Westerling datang dan mengeluarkan pistolnya. Kemudian memberi Johan tembakan sayatan di perutnya. Lalu setelah itu, Kapten Westerling pergi meninggalkannya. Johan berhasil selamat dan kembali ke Belanda. Pada suatu malam, Johan datang ke sebuah acara pertunjukan opera, dan ternyata salah seorang yang tampil di acara tersebut merupakan Kapten Westerling. Selesai pertunjukan, di ruang ganti Johan telah menanti kedatangan Kapten Westerling. Setelah sedikit berbasa-basi, Johan menembak Kapten Westerling dengan pistol yang dulu Kapten berikan kepada Johan. Saat itu pula dengan pistol yang sama, Johan mengakhiri hidupnya. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Zwerf ik rond in alle eenzaamheid.